Belajar dari jadi pebisnis dan investor. Kalau memang Anda punya kelebihan di situ. Ya kalau tidak, ya Anda jadi pekerjaan apa-apa. Cari tahu teman Anda yang punya kelebihan bisa jadi pebisnis atau bisa jadi investor. Deketin dia. Karena apa? Karena pebisnis atau investor itu akan mencari orang yang pintar, akan menggaji dengan gaji yang tinggi orang yang pintar. Jadi kalau Anda memang pintar yang nggak bagus di bisnis investasi, Pak, saya pintar nih di mata kuliah ini ya, deketin tuh orang yang kira-kira menurut Anda pintar berbisnis. Dia akan menjadikan Anda pekerja yang baik. Ya, sudah, kalau Anda happy dengan bekerja, bisa dapat gaji yang baik dari seorang pebisnis. Anda deketin tuh, apalagi seorang investor. Ya, jadi belajar. Tapi kalau Anda memang sudah kelihatan, wah saya ini akan bisa unggul dari bisnis investasi, ya sudah, kuatkan supaya Anda bisa banyak menolong teman-teman Anda. Ya, banyak tuh teman-teman Anda yang ingin punya gaji 50 juta. Ya, siapa di sini yang nggak mau gaji 50 juta? Mau Pak. Mau, bagus. Karena Anda hidup nyaman kalau sudah dapat itu. Udah tahu tadi, Anda bisa umroh tiap 3 bulan. Ya, umroh kan 25 juta. Anggaplah 30 juta sama ongkos. Berarti janjiin 10 juta sebulan ya cukup Anda mau umroh tiap 3 bulan. Ya. Tiap 3 bulan Anda pergi ke negara yang lain bisa. Mungkin 3 bulan sekarang umroh, 3 bulan berikutnya Anda ke Eropa, 3 bulan berikutnya Anda ke Amerika, 3 bulan berikutnya Anda pergi ke Australia. Apa-apa. Sisihkan uang 10 juta itu buat itu misalkan ya. Saya punya travel. Anda kalau mau pergi ke Cina itu ada travel muslim misalkan Cina. 3 juta, 4 juta bisa seminggu di sana. Ya. Anda mau ke Turki, ini sekarang hanya di pandemi ini sedang krisis virus ini, Turki yang membuka diri. Jadi Turki itu nggak nutup diri. Siapa saja datang ke sini untuk liburan katanya. Dengan 10 juta aja Anda bisa tuh seminggu di sana. Ya, di Turki pesawatnya udah ditanggung, tidur, hotelnya udah ditanggung, makannya udah ditanggung. Ya 15 juta, uang punya 15 juta itu Anda bisa pergi seminggu holiday. Udah nggak mikirin apa-apa. Kalau Anda kerja nggak bisa, ya. Tapi kalau Anda nggak bekerja, punya penghasilannya 15 juta Anda sisihin, pergi tuh mau tiap bulan ke Turki, mau ke negara lain silahkan. Ya. Sekarang ini udah begitu mudahnya. Tapi pastikan Anda punya waktunya. Kalau Anda punya uang, nggak punya waktunya, Anda suruh kerja terus tiap hari, ya mana bisa Anda tiap minggu bisa pergi. Ya. Nah, yang penting itu Anda jadi investor. Itu aja yang saya harapkan. Karena kalau ada investor, Anda nggak perlu tuh harus kerja tiap hari. Ya, tapi Anda bisa tahu bisa menggunakannya mau dipakai apa. Oke. Nah, ini adalah contoh skema. Ya, hanya contoh skema. Nanti detailnya minggu depan saya ceritakan. Ya. Contoh skemanya kalau Anda tadi ingin katakanlah mendapatkan 50 ya sebulan. Oke, kalau Anda ingin 50 sebulan, coba cari tahu kalau bekerja harus berapa tahun. Ya. Kalau mau punya bisnis juga harus berapa lama, Anda cari tahu dari sekarang. Ya. Kalau Anda mau investasi, ini kita bilang ya, kebanyakannya sebenarnya jauh lebih mudah dari investasi. Investasi bisa dalam bentuk ini, Mas, bisa dalam bentuk properti. Tadi ada yang mau punya properti, katanya 10 buah di BSD, harga propertinya 10M1. Oke. Ya. Itu ada tujuan Anda. Nah, Anda harus hitung sebulan bisa berapa persen. Biasanya kalau Anda uang di bank itu, Anda simpan uang deposito di bank, ya sekarang ini bisa dapat 0,5% itu udah untung. Ya. Anggap aja 0,5% per bulan. Ya. Berarti kalau Anda pingin 10 juta sebulan, ya, Anda harus butuh berapa? Anda butuh 20 kalinya ya. Setengah 200 kalinya. Ya. Jadi kalau Anda ingin 10 juta, Anda harus di bank harus punya 200 kalinya dari 10. Berarti 2M. Ya. Anda punya uang 2M di bank, disimpan tiap bulan Anda dapat 10 juta. Ya sudah. Kalau Anda ingin 50 juta sebulan, tinggal dikali 5. Berarti 10
miliar harus Anda punya uang di bank. Nah, ini targetnya, ya, sehingga Anda bekerja itu untuk mempunyai kapital semacam ini 10, ya udah simpan di bank, Anda dapat 50 per bulan, udah selesai. Gitu. Kalau memang tugas inginnya 50, tapi inginnya cuma 10, ya lebih cepat Anda punya, ya. Nah, ini adalah cara salah satunya supaya Anda punya investasi, ya. Ya, punya ini dari mana? Punya investasi semacam ini tentunya punya uang. Kalau nggak dari warisan, dari mana, Pak? Dari usaha, ya, usaha atau dari gaji. Dari usaha lebih baik. Misalkan usaha seperti ini, ya, usaha kuliner, warung, angkringan atau apa. Nah, ini usaha. Ini tujuannya bukan hanya profit yang kita kejar. Usaha sama seperti Pak Rusdi Kirana, supaya orang bank mengejar Anda. Mengejarnya kenapa? Dia minta supaya Anda meminjam dari mereka. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk dapat pinjaman. Ya. Pinjaman berapa? Ya tergantung besar bisnis Anda berapa. Jadi kalau Anda bisa dapat pinjaman 1M, beruntung itu. Ya, kalau bisa pinjaman 1M, Anda diputarkan di usaha, Anda dapat katakanlah 10% sebulan, ya Anda cuma bayar 5,5% sebulan, jadi sisanya besar. 10% per bulan, 10% dari 10M berapa? 100 juta Anda dapat sebulan profit. Ini sebenarnya yang menjadi pendapatan income, tapi modalnya sebenarnya modal dari institusi atau dari investor atau dari perbankan. Ya. Tugas Anda mencari ide bisnis. Ini ide bisnis. Supaya kayak Pak Rusdi Kirana datang ke bank, banknya ada ngejar-ngejar Anda. Ide bisnis apa? Nah, itu yang harus Anda pelajari di teknik dirgantara. Bisnis apa nih kira-kira, ya? Yang punya potensi yang bisa dikembangkan dan bisa dapat pendanaan dari investor.